Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua anak-anakku tercinta kelas PD 1, PD 2, PD 3, kelas 10 PD 1, PD 2, PD 3. Simak baik-baik pembelajaran jarak jauh ini dengan seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Waktunya terbatas, materinya insya Allah meskipun secara garis besar tetap saya sampaikan. Untuk memohon kepada Allah, mengharap ridho Allah, kita berdoa lebih dulu. Kita awali bersama dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih semuanya bisa melihat, menyimak materi kali ini. Judulnya Semangat Menuntut Ilmu dan Mengamalkannya. Ini kalau dikolaborasikan dengan materi produktif sangat tepat. Kalian praktek misalnya nyablon, mencetak, kalau tidak disertai dengan ilmu, hasilnya akan sia-sia. Akan tetapi jika dibarengi dengan ilmu, maka karya Anda akan lebih terhormat, karya Anda semakin bertambah manfaat, karya Anda akan disukai banyak orang karena dengan menggunakan ilmu. Ada beberapa pengantar. Yang pertama, dalam sebuah kitab hadis Rasulullah berbunyi seperti ini: Mayuridillahu khairan yufaqihu fiddin. Maknanya, jika Allah menghendaki manusia menjadi baik, maka caranya orang itu, hamba itu dipinterkan urusan agama. Dari mana kita bisa pinter agama? Dari mana kita bisa tahu tentang ilmu agama kalau kita tidak ada semangat menuntut ilmu? Kemudian simak baik-baik dan buka Quran surat At-Taubah ayatnya 122. Ini konsep kita mencari ilmu. Tak ulangi, surah At-Taubah ayat 122. Bagaimana bunyinya? Disimak, baca dengan baik sesuai dengan aturan ilmu tajwid, baik bacaannya maupun makhorijul hurufnya diupayakan sesuai. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fiddin waliyundiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'annahum yakhdarun. Keterangannya begini. Asal mulanya orang-orang di zaman Rasulullah itu pergi meninggalkan rumah untuk berperang. Berperang. Akhirnya ada wahyu itu turun. Kenapa semuanya pergi berperang? Lebih baik sebagian ada yang tinggal untuk menuntut ilmu.
Jadi ada perintah untuk menuntut ilmu. Nah, yang dimaksud ilmu itu yang fokusnya adalah ilmu agama. Kita mau mengatasi apapun, kalau memakai ilmu akan terselesaikan, terarah, tertuju kepada jalan yang terbaik. Ilmu, tak kasih contoh saja. Kalian kepingin sukses hidup kita di dunia, apa sih senjatanya? Ilmu. Kalian ingin sukses kehidupan kelak yang selama-lamanya, senjatanya apa? Ilmu. Kalau kalian ingin sukses kedua-duanya, ya hidup di dunia, ya hidup sampai di akhirat, kuncinya dengan ilmu. Nah, ini suatu konsep yang sangat indah dan menarik untuk dijadikan pegangan hidup. Di samping itu, mencari ilmu itu hukumnya wajib ain, bukan kifayah, wajib ain. Bukan seperti sholat jenazah. Sholat jenazah itu fardu kifayah. Satu kampung jenazahnya kurang ajar, tidak ada yang nyolati, semuanya dosa. Tapi kalau sudah ada yang nyolati satu, maka semuanya sudah gugur kewajibannya. Tetapi menuntut ilmu ini fardu ain, wajib ain, setiap mata, baik laki-laki maupun perempuan, wajib menuntut ilmu. Tidak ada batasan, mulai dari mencetak sampai mencotok. Dalam bahasa hadis, minal mahdi ilal lahdi. Apa itu maknanya, Pak? Mulai dari turun ayunan sampai ke liang kubur. Nanti kalau kamu sudah mati, udah ada kewajiban untuk menuntut ilmu. Maka ini pumpung, kesempatan masih muda, kesempatan masih fresh, ya, bagus, sehat, walafiat. Jangan putus asa, jangan patah semangat dalam menuntut ilmu. Jangan takut, wah saya tidak bisa apa-apa. Jangan takut, jangan menyerah, bertanding dulu. Kalau kalian itu langsung menyerah, tidak mau menuntut ilmu, namanya bukan jiwa pahlawan. Jiwa pahlawan itu bagaimana? Ya, jiwa pahlawan itu bertanding. Nanti setelah bertanding kita berserah diri kepada Allah, berupaya, berdoa, berserah diri. Kalau belum usaha, belum apa-apa, sudah pasrah, itu namanya bukan jiwa pahlawan. Nah, ini tentang belajar sampai ada jaminan. Jaminan apa, Pak? Orang itu menuntut ilmu keluar dari rumah sampai pulang ke rumah dijamin Allah fisabilillah hatta yarji'a. Nah, hatta yarji'a. Kemudian kalian meninggal di tengah jalan misalnya, mungkin di sekolahan, mungkin di pondok, mungkin di jalan, kalian tertulis hamba-hamba Allah yang matinya sabilillah, syahid, karena menuntut ilmu ini. Jadi sangat penting dan sangat diidolakan bagi orang muslim, muslimat menuntut ilmu kapanpun, dimanapun, dengan cara apapun. Jadi sudah mendapat beberapa hal. Yang pertama tentang pengantar menuntut ilmu. Ya, kalau kalian mau menyimpulkan, menuntut ilmu itu wajib ain bagi siapapun. Jika dikolaborasikan dengan materi produktif, kalian berilmu,
karya Anda, dari praktek Anda itu nanti akan lebih bermanfaat, lebih disukai oleh orang banyak karena menggunakan ilmu. Jadi keterampilan itu juga kita miliki. Lebih-lebih punya keterampilan yang didasari dengan ilmu agama yang kuat. Kemudian yang kedua, Quran surat At-Taubah ayat 122 dipahami, dibaca, dicari bacaan tajwidnya, dipilah-pilah, diberikan makna per kalimat agar Anda nanti akan lebih pintar. Kemudian berikutnya, orang menuntut ilmu itu dikategorikan fisabilillah mulai dari keluar rumah sampai kembali ke rumah. Mulai dari keluar rumah sampai kembali ke rumah. Nah, yang dimaksud ilmu di sini ilmu pengetahuan apapun, tapi terutama ilmu agama. Karena ilmu agama ini untuk menjadi pondasi, menjadi penselamat hidup kita baik di dunia maupun di akhirat. Itu diantaranya yang dapat bisa diambil satu pelajaran. Sampai di sini karena materi pembelajaran kalian itu sangat banyak sekali. Nanti kita sambung berikutnya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup bersama alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.